Selamat malam, salam super untuk Anda. Dimanapun Anda berada, sebuah kehormatan bagi saya Hilbram Dunar kembali hadir menemani Anda. Sama-sama di Mario Teguh Golden Ways. Kita tentunya memiliki satu program yang sangat menarik yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Topik kita pada malam hari ini adalah sebuah kata yang mungkin sering kita dengar tapi sulit sekali untuk mencari jawabannya. Mengatasi stres. Apakah yang dimaksud dengan mengatasi stres oleh Pak Mario? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih sahabat-sahabat saya, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, malam ini kita bicara mengenai stres. Dan ini tidak lazim yang saya mau sampaikan. Sebab utama dari stres kita adalah doa kita untuk meminta rezeki. Karena Anda berdoa meminta rezeki, Anda stres karena rezeki besar menuntut kepantasan. Orang baik-baik yang tidak siap bagi rezeki besar bisa rusak hidupnya. Berarti kalau gitu stres itu tanda yang baik sekali bahwa doa kita didengarkan. Bahwa kita diminta untuk berubah menjadi pribadi yang lebih kuat karena rezeki besar sedang datang menghampiri kita. Itu. Kalau membahas mengenai masalah stres buat saya dan juga mungkin Anda adalah kita berbicara mengenai sebuah keinginan yang tidak terwujudkan, Pak Mario. Apabila kita menginginkan sesuatu tapi belum berhasil atau tidak berhasil, apa yang harus kita lakukan? Menurunkan keinginan kita atau bagaimana? Begini, mempunyai banyak keinginan, yaitu wants ini, banyak sekali, ini itu hanya akan menjadikan semuanya nightmares, impian-impian buruk. Jadi kuncinya adalah focus on one very clear want. Berfokuslah kepada satu want. Kalau itu wanita, pas. Berfokuslah pada satu wanita yang baik. Oke? Wealth, kekayaan, berfokuslah pada sumber. Bukan uangnya, tapi apa yang menjadikan Anda dibayar dengan baik. Jadi kalau kita berfokus pada satu keinginan yang jelas, kalau itu terbayarkan dengan baik, mampu membiayai semua keinginan Anda yang lain. Sehingga lebih baik orang berfokus pada satu hal daripada banyak hal karena khawatir uangnya kurang. Mike Tyson, apakah pandai menyulam, menjahit atau menari? Tidak, tapi satu keberhasilan dalam bertinju sudah cukup. Itu. Setiap orang pasti pernah mengalami stres, Pak. Yes. Dan punya banyak sekali pertanyaan. Untuk itu saya akan beri kesempatan kepada Anda, sahabat super yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Silakan, Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Nama saya Anis dari Tangerang. Yes, Bapak, bagaimana cara mengatasi stres pada jiwa yang super sensitif? Karena biasanya jiwa yang super sensitif itu berpikirnya rumit. Terima kasih. Super sekali. Oke, kita salah di masa lalu. Di masa lalu kita salah. Apakah masih bisa kesalahan masa lalu itu melukai kita hari ini? Bisa. Bisa apabila Anda mengulangi rasa sakitnya. Jadi kalau begitu, pengulangan itu dilaksanakan oleh orangnya sendiri. Sehingga kadang-kadang memang kita terlalu peka. Lihat, kehidupan itu bergerak antara sangat peka menjadi sangat tidak peka. Yang lebih mudah tidur, lebih dalam tidurnya, lebih nyenyak tidurnya. Apakah orang yang peka atau yang tidak peka? Yang tidak peka disindir tidak tahu, dimarahi tidak terasa, bertamu terlalu lama diusir tidak tahu. Yang punya saudara lihat jam dia bilang, oh jamnya baru Pak gitu. Berarti kita juga perlu kemampuan untuk tidak merasa.
Tetapi kita disebut baik apabila kebaikan kita bukan karena bayaran atau pujian. Karena kepekaan kita terhadap kebutuhan orang untuk dibantu. Peka. Jadi kalau begitu, kehidupan ini bergerak antara sangat dan sangat kurang dan sangat lebih. Tinggal di mana itu yang baik. Tidak ada satu kualitas bisa digunakan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Orang yang maunya ngegaspol, cepat sampai di kuburan. Ya toh? Orang yang tidak ngegas sama sekali, tidak pernah berangkat. Jadi kalau begitu, kemampuan kita menyesuaikan diri dengan beban, itu penting sekali untuk menjadi pribadi yang kuat. Bukan besarnya beban yang merusak kedamaian, tapi salah caranya memikul. Nah, saya percaya bahwa kita akan membahas mengenai bagaimana cara yang paling tepat memikul beban agar Anda tidak stres. Tetap bersama kami ya. Tapi sekarang saya akan kembali kepada pertanyaan lagi. Siapa? Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya terkadang stres ketika menentukan sebuah pilihan. Kayak orang tua dituntut untuk memilih A, tetapi saya sendiri memilih B. Bagaimana solusinya? Terus sampai kapan saya menganut paham kalau pilihan orang tua itu merupakan pilihan terbaik untuk anak-anaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak jawab pertanyaannya. Saya jawab bagaimana cara memutuskannya. Oke, lebih baik mana? Stres karena memilih atau stres saat melaksanakan? Jadi stresnya milih. Yang satunya mana? Ambil satu, langsung stresnya waktu melaksanakan. Ayo. Hukumnya, keberhasilan tidak berada di alam rencana. Orang yang milih-milih itu baru rencana-rencana. Oke? Ayo, yang lebih banyak berhasil. Coba perhatikan. Orang yang sekolahnya rendah, oke, tidak punya modal, tapi kemudian jadi kaya. Biasanya karena apa? Bertindak. Berapa banyak orang sangat terdidik menjadi pegawai kecil, padahal dia menjadi penasehat bagi bisnis-bisnis yang orangnya tidak sekolah. Kenapa? Kurang bertindak. Keberhasilan itu ada di alam tindakan. Lebih baik cepat memilih, stres waktu melakukan. Daripada lama stres dalam memilih, tidak pernah melakukan. Jadi ahli memilih, tetapi tidak ahli melaksanakan. Lebih baik salah pilih, tetapi pintar melaksanakan. Gitu? Oke, wajah Anda, itu bisa milih atau sudah diberikan? See? Kalau Anda masih repot memilih-milih wajah, bertanya kepada Tuhan, Tuhanku kenapa kau berikan wajah seperti ini? Lihat deh, gitu. Kapan selesainya kehidupan? Do. Itu. Baik, tetap bersama kami. Kita break dulu sebentar. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Tentunya saksikan terus Mario Teguh, Golden Ways. Bagaimana mengatasi stres jika kita bertemu dengan orang-orang yang stres? Perhatikan ya, orang-orang yang tidak memilih dengan siapa dia tampil di publik, dinilai seburuk temannya. Banyak orang mengatasi stres dengan berbagai macam cara. Banyak juga orang yang berusaha menghindari stres karena apa yang dilakukannya merasa tidak pernah cukup atau tidak pernah berhasil. Lalu bagaimana kalau ada orang yang berusaha untuk tidak stres dengan tidak melakukan yang sulit-sulit, Pak? Mencari yang gampang-gampang saja. Oke, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini hukumnya ya. Apapun yang ingin Anda nikmati dengan mudah, mengharuskan Anda melalui kesulitan. Sederhana ya. Apapun yang ingin Anda nikmati dengan mudah, mengharuskan Anda melalui kesulitan. Oke. Karena kesulitan menjadikan kita lebih kuat, lebih mampu.
Nah, banyak orang mengharapkan kemudahan dalam kehidupan ini, tapi tidak berusaha menjadi pribadi yang menjadikan yang sulit mudah. Contohnya tadi saya katakan, bukan besarnya beban yang membuat kita stres, tapi cara kita memikulnya. Ya, nah sekarang angkat tangan aja dulu. Siapa yang ingin menjadi orang kaya raya? Angkat tangan dulu. Oke, you should raise your hands. Ya, oke. Nah, oke, sudah. Terima kasih. Ada masalah nggak mengenai orang-orang yang atasan Anda? Ada masalah dengan atasan? Ada, gitu. Ada masalah dengan teman? Ada. Dengan klien? Ada. Itu tanda supaya apa? Supaya ahli berhubungan dengan atasan, ahli mengelola anak buah, ahli berhubungan dengan pelanggan, karena itu syarat untuk Anda dibayar lebih besar. Dengan kemampuan sekarang, masa pantas bagi doa kita tadi? Oke, siapa yang berdoa ingin menjadi pembesar, pangkatnya tinggi, berkuasa? Angkat tangan. Menggantikan orang-orang yang tidak amanah sekarang. Oke, good, yes. Nah, ada masalah dengan penolakan orang lain? Iya, ditolak idenya, ya. Dicemooh, difitnah. Ya, itu persiapan untuk menjadi pembesar. Berarti Tuhan itu sangat mendengarkan permintaan. Apapun yang Anda minta, segera diberikan hambatannya. Karena kita melihatnya sebagai hambatan, lihat ini, saya gambarkan ya. Ini, kalau kita minta, di sini ada kekayaan. Katakan saja di situ, ada emas, batangan. Gitu, ada ini, apa itu? Sertifikat tanah. Kita mau menuju situ, lalu ada batu besar, apa namanya? Hambatan. Tapi kalau Anda naik, namanya apa? Pijaka. Hambatan. Di depan sini ada lagi toh? Hambatan bagi orang lain, bagi Anda yang bersemangat, pijaka. Tuhan Maha menjawab doa, hanya sering kita salah mengerti tentang jawabannya. Itu. Mengerti mengenai jawaban Tuhan. Itu kuncinya. Terima kasih Pak Mario. Sekarang saya kasih kesempatan lagi untuk Anda bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Salam super buat kita semua. Salam super. Ya, saya Putri dari Tangerang. Yes, Pertanyaan saya simpel. Bagaimana mengatasi stres jika kita bertemu dengan orang-orang yang stres? Terima kasih. Kita semua mencari kebahagiaan, kok Ibu cari orang-orang stres? Ya toh, jadi kalau bilang, ya, Mama aku mau pergi dulu, kenapa? Cari teman stres. Banyak di antara kita tidak bisa menyelamatkan diri dari pergaulan tidak baik. Karena takut dikomentari. Berapa banyak anak muda kecelakaan karena mengabaikan nasihat orang tua, tapi sulit mengecewakan temannya. Berapa banyak orang sungkan mengecewakan temannya yang tidak baik, tidak sungkan mengecewakan Tuhan. Pergaulan yang salah itu sangat menyesatkan. Nah kalau ada orang bilang, bergaul gak boleh milih-milih, pantas dia pilihan dari sahabatnya membuat dia stres. Sementara kita belum kuat bagi semua orang bermasalah dalam hidup ini, bebaskan diri untuk tumbuh semurni mungkin, sekuat mungkin. Setelah Anda mapan kuat besar, baru rangkullah semua orang bermasalah. Sini yang sakit, sini yang sakit jiwanya, sini, ya toh kan ada. Iya bukan yang di situ. Ini sensitif. Ini baru saya contohkan yang sakit jiwanya protes. Jadi setelah kita besar, kita mampu merangkul semua. Tapi sebelum itu waktu muda, masalah anak muda itu banyak sekali. Trust me, saya belum lama meninggalkan masa muda saya. Okay? Baru 2-3 tahun yang lalu mungkin. Nah, jadi saya tahu pasti bahwa menjadi anak muda itu tidak mudah. Ya toh? Keyakinan bahwa dia bisa pada anak muda itu besar sekali. Tetapi pada saat yang sama tidak ada jaminan bahwa dia akan menjadi sesuatu. Jadi bergaulah di tempat-tempat yang baik, sing becik wong becik kumpulono. Bergaulah dengan orang-orang baik dan itu mudah sekali. Setiap minggu malam
di Metro TV jam 7. Tuh. Pertanyaan dari saya, Pak, sehubungan dengan jawaban Pak Mario yang kita berbicara mengenai pergaulan dan juga stres. Apabila kita stresnya justru karena kita tidak terlalu memiliki banyak pergaulan, Pak, sehingga kita merasa sendiri, apa yang harus dilakukan? Ya kan di dalam kontinuum tadi loh, di dalam minimum sama maksimum tadi itu kita tidak boleh berfokus di satu sisi kan. Jadi kebanyakan teman sama kurang teman juga tidak baik loh Pak. Ya toh, terlalu banyak makan sama kurang makan coba. Terlalu banyak tidur sama kurang tidur. Ambil the beautiful median. Yang di tengah yang cantik sekali tadi. Ya, so siapa bilang bahwa orang yang memikirkan dirinya, ya ini meminimalkan pergaulan tidak baik, tidak punya teman yang banyak? Bisa, bisa. Kalau dikasih pilihan, yuk kita menjadi orang yang didekati orang-orang baik, karena kita juga mendekatkan diri dengan orang yang baik. Perhatikan ya, orang-orang yang tidak memilih dengan siapa dia tampil di publik, dinilai seburuk temannya. Walaupun dia baik. Saya telah melihat banyak profesional tidak digunakan oleh perusahaan, oleh partner bisnis karena pergaulannya dengan orang-orang yang tidak amanah. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Sekarang saya mengajak Anda untuk melakukan polling. Ya, silahkan ambil alat polling Anda. Anda juga bisa menentukan pilihan dimanapun Anda berada yang menyaksikan program ini. Pilih A, B, atau C berdasarkan pilihan Anda. Hanya satu jawabannya. Pollingnya adalah ini dia. Setiap kali Anda pergi ke tempat kerja, Anda merasakan stres yang berat. Apa yang akan membebaskan Anda dari stres? A, Anda mengundurkan diri dan pindah pekerjaan. B, Anda bekerja lebih keras lagi. Yang C, bersabar sampai keadaan membaik. Hanya boleh memilih satu pilihan. Silakan A atau B atau C sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh saya minta tepuk tangan untuk jawaban Anda? Kita akan sama-sama ketahui berapa persen yang memilih A, B, atau C. Sebentar lagi, Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan kami di Mario Teguh Golden Ways. Yang menyebabkan stres itu Anda atau orang lain. Kalau kita bekerja setengah keras, kehidupan 2 kali keras. Tapi begitu kita bekerja double hard, pekerjaan jadi lunak. Masih terus membahas mengenai mengatasi stres dan sekarang saya akan langsung mengajak Anda untuk mengetahui jawaban atau hasil dari polling yang tadi sudah diselenggarakan di segmen sebelumnya. Kita lihat sama-sama hasilnya. Setiap kali Anda pergi ke tempat kerja, Anda merasakan stres yang berat. Apa yang akan membebaskan Anda dari stres? Hasil polling yang sudah ditentukan, yang memilih A, B, atau C ternyata sebesar. Pilihan A sebesar 36%. Pilihan B sebesar 22% dan pilihan C 42%. Betul Mas Hilbram, ada teman saya dulu setiap kali pakai dasi langsung sakit. Karena dia tahu bahwa setelah pakai dasi sampai di kantor pasti dimarahi. Hari Senin kan disenini. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada orang yang melihat pekerjaannya sebagai tempat penyiksaan. Ada. Sudah gajinya kecil, pangkatnya rendah, kalau ada kesalahan dia dulu yang dicari. Dia cepat dimarahi, tidak pernah dipuji. Ada toh? Ada. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, 36% memilih mengundurkan diri dan pindah pekerjaan. Mas Hilbram pilihkan orangnya. Mengapa Anda pilih A, Bapak? Saya memilih A karena ketika memilih A itu kita akan bebas dari beban yang pekerjaan itu. Betul sekali. Sekarang saya tanya, apakah sudah jelas bagi Anda yang menyebabkan stres itu Anda atau orang lain? Pekerjaan saya yang menyebabkan stres. Pekerjaan, sudah jelas ya. Apakah ada orang berbahagia di pekerjaan Anda? Ada. Ada. Ya. Kenapa Anda tidak? Karena saya merasa itu bukan jiwa saya gitu.
karena bukan jiwa Anda. Oke, apakah Anda membutuhkan pekerjaan ini? Butuh, Pak. Membutuhkan. Nah, waktu Anda berhenti dan mengundurkan diri, apakah Anda mencari pekerjaan yang sesuai dengan jiwa Anda? Iya, pasti, Pak. Ya, good. Sekarang sebentar. Tolong angkat tangan yang pekerjaannya sesuai dengan pendidikannya. Sedikit sekali. Tanya, apakah Pak Mario pendidikannya sesuai sama pekerjaannya? Tidak. Saya lulusan accounting, SMA saya di Chicago, international business di Jepang, pabrik saya ahli pabrik dari Indiana University, saya dosen bahasa Inggris dari IKIP Malang. Hayo. Berarti hidup ini bukan bakat-bakatan, tetapi membakati yang dihadapi. Apakah kalau Anda membakati yang Anda hadapi, keadaan akan menjadi membaik? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Iya. Mau tahu caranya? Iya, Pak. Dicoba. Ya, tuh. So, tidak apa-apa Anda memutuskan berhenti dan menggantikan pekerjaan itu dengan pekerjaan yang lain, asal Anda tahu bukan Anda penyebabnya. Kalau tidak, seperti yang nasihat saya dulu sebelumnya, kalau Anda mau pergi, cara terbaik untuk berhenti apa? Sebelum berhenti apa? Menjadi karyawan terbaik. Itu cara terbaik. Karena Anda pindah sebagai pahlawan yang luka, di tempat lain diperlakukan seperti pahlawan luka. Tapi kalau Anda sangat dibutuhkan di situ, lalu bilang jangan pergi, bilang sorry, gitu kan? Yang menginginkanku banyak. Begitu coba. Dan Anda pergi disesali, Anda datang disyukuri. Itu. B, bekerja lebih keras lagi, 22. Ini malah justru lebih kecil. Mas Hilbram yang pilih. Salam super, Salam Pak Mario. super, Bapak. Saya Triatno dari Tangerang. Yes, Bapak. Alasan saya memilih B karena saya sadar bahwa pekerjaan yang saya hadapi itu adalah apa yang menjadi tujuan saya. Sehingga apapun yang terjadi di situ berarti saya harus siap dan selalu bekerja keras. Super sekali. Orang sakit saja, Pak, kadang-kadang kelihatan lebih sakit sebelum sembuh. Ya. Pesawat jet sebelum menembus kecepatan suara, udara itu terasa kental seperti madu, tahu-tahu ringan. Setelah dia melampaui batas tertentu, kehidupan itu seperti itu. Kalau kita bekerja setengah keras, kehidupan 2 kali keras. Tapi begitu kita bekerja double hard, pekerjaan jadi lunak. Jadi saya sampaikan selamat kepada teman-teman yang walaupun hatinya sakit, merasa terhina oleh lingkungan, tetapi memutuskan untuk bekerja keras. Karena itu bukan keputusan manusia lagi, Pak. Tapi keputusan Tuhan yang menghargai jiwa yang ikhlas. Gitu. Bersabar sampai keadaan membaik. Berapa banyak ini? 42%. Mas Hilbram pilihkan. Saya memilih jawaban C karena saya beranggapan kepada petuah karena kesabaran akan membuahkan hasil. Super sekali. Ada 2 sudut pandangnya ya. Banyak orang yang mengatakan bersabar itu no action. Tetapi sabar yang sebetulnya adalah sibuk waktu menunggu. Kita semua sedang menunggu. Siapa yang sedang menunggu menikah? Ayo. Menunggu punya anak. Good. Menunggu dapat pekerjaan. Menunggu jadi orang kaya. Apa cara terbaik untuk menunggu? Sibuk, sabar. Sabar. Sibuk. Karena orang sibuk tidak sempat bersabar. Bersabar itu kan sedang nganggur diam, sabar. Orang sibuk sempat sabar. Lupa. Ya tahu-tahu, sudah malam ya, gitu. Pagi, gitu kan. Dia pulangnya berangkat, dia pulang ke rumah pada saat maling berangkat.
Gitu. Dia pergi ke kantor, anak-anaknya sudah masih tidur, pulang anak-anaknya sudah tidur. Setelah 3 bulan anaknya panggil dia Om. So, kalau begitu cara terbaik untuk bersabar adalah sibuk. Dan apabila konsep Anda bersabar adalah sibuk sampai tidak sempat memikirkan kesabaran, maka betul pilihan yang ketiga. Menarik Pak kalau membahas mengenai kesabaran. Saya ingin membahas mengenai kesabaran dilihat dari sudut kekuatan mental kita. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi stres dihubungkan dengan kekuatan mental? Oke, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ini apa? Ayo. Tebak yuk. Apa? Dan untuk saya biasanya yang begini nih. Ini yang ukuran saya. Nah, apa namanya? Barbel. Oke, dengarkan ini ya. Muscle, otot, ada muscle strength. Mental, ada mental strength. Jangan berharap mental yang tidak terlatih mampu memikul kekayaan besar, pangkat besar, tanggung jawab luas. Siapa bilang pendidikan tidak penting? Pendidikan sangat penting. Hanya masalah sekolah, tidak sekolah, itu bukan masalah pendidikan. Orang yang menjadikan dirinya lebih mampu, itu namanya pendidikan. Banyak orang berijazah tidak mampu. Ya, orang bilang, oh saya sudah beribadah. Apakah dia beriman? Belum tentu. Pengadaan Quran saja dikorupsi kok. So, kalau begitu sahabat-sahabat saya yang super. Ada muscle strength, ada mental strength. Orang harus seimbang, tidak bisa dia pelari cepat tetapi hatinya lambat. Ya, tidak bisa impiannya besar di pikiran dan di hatinya, badannya sakit-sakitan. Badan kita ini netral. Dia menjadi sehat kalau kita sehatkan, dia sakit kalau kita sakitkan. Maka jangan kita meminta panjang umur dengan cara yang menyakitkan badan. Jangan kita menjadi pribadi yang besar impiannya, yang badannya terlalu lemah, membawa jiwanya yang besar. So yuk kita bangun jiwa yang kuat. Itu. Saya harapkan Anda tetap bersama kami di program ini agar Anda juga memiliki jiwa-jiwa yang kuat. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana. Terus saksikan kami di Mario Teguh Golden Ways. Tuhan tidak mungkin masukkan kita ke satu kesulitan kecuali kita lebih mampu daripada, lebih kuat daripada kesulitan itu. Betul. Doa adalah penyelesai stres terbaik. Terima kasih Anda terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Saya Hilbram Dunar. Dan pertanyaan saya kali ini masih membahas mengenai mengatasi stres adalah stres yang kita dapatkan Pak Mario adalah karena kita menginginkan sebuah hasil, berkali-kali kita mencoba tapi tidak juga bisa berhasil. Ini membuat kita bingung, akhirnya stres. Apa yang harus dilakukan? Sebetulnya tidak masalah loh ya, kalau kita mau mencapai target tapi belum berhasil dan masih tertunda, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kita membandingkan diri kita dengan orang yang berhasil. Itu yang membuat kita stres. Kenapa banyak orang tidak mau pergi reuni? Ayo? Ayo? Takut orang-orang yang dulu kita cemooh lebih kaya daripada kita. Itu takut yang kita sepelekan dulu ternyata, begitu toh? Banyak orang-orang yang dulu kita anggap tidak mungkin menjadi perhatian wanita, sekarang istrinya cantik. Itu banyak sekali orang mengatakan itu ke saya. Nah, kita itu membandingkan hasil, tidak membandingkan proses. Kalau mau iri, itu irilah tentang cara orang membangun keberhasilan, bukan hasilnya. Karena iri mengenai hasil itu hanya membuat kita stres.
Tapi kalau kita iri mengenai cara yang digunakannya, itu pelajaran. Itu sebabnya salah satu cara untuk berhasil adalah mengenali orang yang ingin Anda tiru. Ambil satu, ambil potretnya dari majalah, ambil semua hal tentang dia, tempel di dinding. Ada 4 dinding, kamar Anda berapa dinding? Ya ada yang 3 loh ya, yang segitiga. Ya, nah di satu dinding itu tempelkan wajah utama dari orang yang Anda ingin tiru, semua tulisannya, semua penampilannya, acara-acaranya, program pelayanannya, Anda jadikan itu pusat perhatian Anda. Lalu apa? Hari ini aku mau tiru dia, waktu dia difitnah. Aku tiru dia waktu dia presentasi di situ. Aku tiru dia kegagalan karirnya dulu di sini. Kegagalan pernikahannya, ini dia. Pelajari semua. Untuk apa mengulangi kesalahan yang sama yang sudah dilakukan orang lain? Biar orang lain yang salah. Lalu kita ambil keuntungan dari pelajarannya. Dunia ini tidak bisa tumbuh kalau kita tidak belajar dari kesalahan orang lain. Dan satu lagi, tidak ada di antara kita hidupnya cukup panjang untuk melakukan semua kesalahan yang penting bagi pelajaran kita. Ambil kesalahan orang lain, ikhlas pelajari, jangan tertawakan. Ambil keuntungan dari pelajarannya itu dan jadilah orang yang hebat karena mengambil keuntungan dari pelajaran orang lain. Itu. Baik, terima kasih Anda kalau masih terus menyaksikan program ini. Ada banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Mario. Dari saya sudah, dari sahabat super yang hadir di studio sudah, sekarang dari Anda yang tidak sempat hadir. Sudah kami rekam dalam tayangan berikut ini. Halo Pak Mario Teguh, salam super. Saya Aldo Ersan, saya berkuliah di salah satu universitas negeri di Jakarta. Jadi begini Pak, kita kan tahu bahwa ada substansi-substansi yang bisa dikatakan sebagai recreational drugs. Di mana recreational drugs ini seringkali kadar adiksinya sebenarnya berada di bawah kafein dan nikotin yang legal untuk diproduksi. Apakah menurut Bapak sebagai seorang ahli motivasional menggunakan recreational drugs ini adalah hal yang tepat untuk mengurangi stres? Terima kasih. Super sekali. Apakah beliau menggunakan obat-obatan itu? Tidak ya? Enggak. Jadi itu tadi mungkin doping. Seumur hidup saya belum pernah menggunakan obat-obat itu. Obat yang saya gunakan adalah untuk pusing, untuk flu, tapi tidak pernah obat cacing. Nah, doping yang saya butuhkan hanya kopi untuk menjaga saya melek, tetapi stres itu tidak pernah bisa hilang dengan obat-obatan, karena itu hanya suppressant, depressant, hanya menekan. Tidak berarti penyakit itu, penyakit jiwa, stres, hilang, tidak. Hanya tidak terasa. Sudah pernah dengar obat sakit kepalanya koboi zaman dulu? Koboi kalau pusing itu dia tembak kakinya. Karena kakinya sakit tidak sempat mikir pusingnya toh. Ya tapi berapa banyak cakang yang bisa ditembak. Ya orang-orang yang menggunakan obat-obatan untuk merasa damai, tambah lama lebih banyak obat yang dibutuhkan. Seperti orang tua yang memukul anaknya supaya menurut, tolong ingat ini ya, manusia mempunyai kemampuan hebat untuk membiasakan segala sesuatu. Sehingga kalau dipukul sekali sakit, setelah itu harus dipukul 2 kali. Pertama kali ayahnya menggunakan penggaris kecil, lama-lama menggunakan baseball bat. Itu, lihat, yang tidak alamiah, pasti dampaknya juga tidak alamiah. Paling baik adalah menjadi pribadi yang mentalnya lebih kuat. Saya mau sampaikan satu hal ya, yang jarang sekali kita gunakan dengan kesadaran, yaitu doa. Doa adalah penyelesai stres terbaik. Anda tidak mungkin keluar dari satu pertemuan dengan Tuhan tanpa merasa lebih baik. Tetapi apakah Anda sadar bahwa itu pertemuan? Jadi datang kepada Tuhan, Tuhanku, aku mohon audiensi sebentar. Begini ya, dia itu
pertama kali ya Tuhan masih menyaksikan kita senyum-senyum gitu. Ini korban Mario anak ini gitu. Tapi setelah beberapa saat permintaannya adalah, Tuhanku kuatkanlah hatiku. Jangan kau ringankan bebanku, karena itu akan menjadikanku tidak kuat. Kalau engkau tugaskan aku menjadi khalifah untuk menegakkan kebenaran, menjauhkan kemungkaran dari sahabat-sahabatku, jadikan aku pribadi yang kuat. Bukan beban yang ringan yang aku minta Tuhanku, tapi pundak yang lebih kuat. Keluar dari pertemuan ini, aku mohon kau jadikan aku pribadi yang gagah berani. Amin. Langsung. Coba. Saya sudah 56 tahun dan saya selamat dengan cara itu. Super sekali Pak Mario. Saya lanjutkan kepada pertanyaan dari Anda yang sudah hadir di studio. Siapa? Silakan angkat tangan Anda. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super. Salam super. Nama saya Yulia dari Tangerang. Yes, Ibu. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kita mengatasi rasa stres atas kekhawatiran yang akan terjadi di masa depan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita khawatir tentang terlalu cepat saya ini. Khawatir. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, angkat tangan bersama saya. Siapa yang banyak khawatirnya? Saya juga. Oke, good. Berapa banyak dari yang khawatir Anda khawatirkan sudah terjadi? Enggak banyak. Bahkan tidak ada. Berarti Anda telah menggunakan tenaga mental Anda sia-sia. Jangan khawatir, hadapi. Jadi, Tuhanku, aku bukannya sombong dan menantang. Tetapi kalau memang harus ada yang aku hadapi, jadikanlah. Biarkanlah aku berusaha menyelesaikannya, hukumnya. Tuhan tidak mungkin masukkan kita ke satu kesulitan, kecuali kita lebih mampu daripada, lebih kuat daripada kesulitan itu. Betul? Terus Anda khawatirnya kenapa? Karena banyak orang beriman tidak betul-betul percaya. Itu. Baik, kami break dulu sebentar. Setelah ini Anda juga bisa menyaksikan headline news, tapi jangan kemana-mana karena setelah itu kami akan segera kembali tentunya masih di Mario Teguh Golden Ways. Siapa yang saya cintai? Kan kehidupan ini bukan mewahnya kendaraan, tapi indahnya pengendalian. Baik, dilanjutkan lagi tentunya masih membahas mengenai mengatasi stres di Mario Teguh Golden Ways. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan dari Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat @mtlovinhani di Twitter. Itu adalah satu-satunya Twitter yang dimiliki oleh Pak Mario Teguh. Ya, silakan Anda follow di @mtlovinhani. Satu pertanyaan yang akan ditampilkan di layar adalah dari Maulida Rianti. Pak Mario, saya ingin tanya, sudah cukup bijaksanakah seseorang saat dia mengatakan let it flow, yang penting happy, untuk mengusir rasa stres? Thanks, salam super. Super sekali. Berhati-hatilah dengan kemampuan mengabaikan. Mengabaikan itu baik, kalau kita mengabaikan yang tidak penting. Tetapi banyak orang demikian ahli mengabaikan. Contohnya saja, anak-anak mengabaikan. Contohnya saja, main-main di mall. Itu pandai mengabaikan. Kita mengabaikan yang penting. Oke, pria yang sudah menikah, punya anak baik-baik, lalu tertarik dan memanjakan keliaran cinta palsunya. Itu terbiasa mengabaikan janjinya di hadapan Tuhan. Jadi kalau begitu, waktu mengatakan let it flow, itu harus tindakan ikhlas, membiarkan kehidupan terjadi, dengan kita dampingi dalam upaya yang jujur, yang amanah, bukan mengabaikan sesuatu yang baik. Itu.
Terima kasih, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Masih lewat @mt11hani, lewat Twitter. Saya tampilkan di layar pertanyaan dari Nur Humairoh. Bagaimana cara mengatasi stres yang timbul karena kecintaan yang terlalu dalam? Dalamnya cintamu menentukan parahnya cemburumu. Iya toh? Dalamnya cintamu menentukan buruknya patah hatimu. Tetapi kalau orang tidak pernah mencintai, tidak pernah tahu keindahan sesungguhnya dari tertawa, melihat anak kita lucu, mewakili sifat-sifat kita, tertawanya lain dengan yang tidak pernah mencintai dan tidak punya anak yang dicintai. Dan tidak pernah mengenal tangisan yang sesungguhnya menangis, sampai menangisi kepergian orang yang dicintai. Jadi sebetulnya cinta yang dalam itu karunia. Itu menunjukkan besarnya hati. Hanya kadang-kadang ditaruh ke remaja umur 16 tahun. Ke remaja 18 tahun. Atau ke remaja umur 68 tahun. Ayo, berapa banyak pejabat tinggi yang jatuh karena wanita? See? Jadi kalau begitu sebetulnya seperti segala sesuatu yang hebat, dibutuhkan pengendalian. Ya, kan kehidupan ini bukan mewahnya kendaraan, tapi indahnya pengendalian. Dan Tuhan telah memberkati Anda dengan rasa mencintai yang dalam, sekarang kendalikanlah dengan baik. Yang dalam, sekarang kendalikanlah. Pengendalian terbaik adalah kedekatan dengan orang tua. Dekat-dekatlah dengan orang tua. Ingat, semua keluarga yang bertengkar, yang sampai bercerai itu dulunya juga jatuh cinta seperti Anda. Tapi tidak memeliharanya dalam persahabatan yang amanah. Gitu. Setelah dari Twitter, sekarang kembali ke studio. Siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya Nina dari Padang. Dari Padang. Jadi udah banyak perusahaan saya ikut tes kerja, yang dalam tes kerja itu kan pasti ada berapa tahapan, 6 tahapan sampai 5 tahapan kerja. Jadi udah sampai ada seringkali saya mengalami kegagalan itu di tahap keempat atau memang udah tahap akhir. Jadi saya benar-benar mengalami stres dan mengalami rasanya keterpurukan. Jadi bagaimana seharusnya Pak Mario saya bisa bangkit dari keterpurukan ini agar saya bisa mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang baik hatinya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apakah Anda mencari kerja atau mencari uang? Siapa yang bilang cari kerja? Siapa yang bilang cari uang? Menjawabnya sambil tertawa menderita. Nah, kalau Anda cari uang, kalau uangnya tidak sesuai, Anda terima pekerjaannya? Tidak. Jadi banyak orang mencari kerja itu salah konsepnya. Dia mencari uang. Karena kalau mencari pekerjaan ada lebih banyak pekerjaan daripada pencari kerja. Tapi pencari kerja mensyaratkan uang, bukan pekerjaan. Siapa yang belum bekerja? Kalau gitu Ibu, enaknya Anda maunya digaji berapa sebulan? Beritahu saya. Minimal 3 juta. Oh, itu dia. 3 juta. Oke, yang belum bekerja lagi, yang masih kuliah, siapa di sini? Ada. Berapa gaji minimal Anda bisa terima? 8 juta. Itu perasaan orang yang mau membayarnya. Sudah bekerja? Belum. Berapa gaji minimal Anda terima? Akan Anda terima? 1 juta. Ayo, saya pemberi kerja. 831. Siapa yang saya cintai? Pencari tenaga kerja, cari orang yang kalau bisa tidak dibayar. So, I love you, Pak. Ini bagus sekali, dia tahu dia mau memulai. So saya pekerjakan, lalu hasilnya sebanding dengan orang yang 14 juta. Ayo,
Tidak sampai 6 bulan saya bilang, tambah, gitu, tambah, gitu. So kalau begitu banyak orang mengabaikan pekerjaan karena yang dicarinya uang. Sudah kelihatan itu dari 8, dari 3. Nah nanti kalau betul-betul didatangi jangan 1. Karena saya sudah tampil di TV Pak, 5. Semakin menarik pembahasan kita mengenai mengatasi stres. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sebentar lagi di Mario Teguh Golden Ways. Tiru saya, tapi saya jamin Anda tidak akan berhasil. Tempat memulai terbaik adalah satu orang lain selain kita. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang sudah diajukan kepada Pak Mario Teguh, tapi melalui Facebook Pak Mario. Satu pertanyaan, ini dia. Umi Syifa Ibriza. Terkadang kita dituntut lingkungan kita maupun kehidupan kita untuk menjadi ini dan juga untuk menjadi itu. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup dengan keinginan kita dan lepas dari tuntutan yang lain karena kita tahu hal itu sangat sulit. Super sekali. Itu sebetulnya cerita hidup semua anak muda. Seperti saya dulu. Ayah saya menginginkan ini, ibu saya menginginkan itu, dosen saya ini, itu. Akhirnya saya jadi inu. See? Maksudnya kehidupan itu kalau bisa diduga, maka Tuhan tidak berperan. Tuhan itu maha tahu, kita dibuat memang tidak tahu. Karena tidak ada kemampuan kita untuk menyetarai yang Tuhan ketahui. Jadi, kalau begitu, ini dituruti sebaik-baiknya ini. Itu dituruti sebaik-baiknya itu. Nanti tahu-tahu, kesempatan mengajak, kesempatan menarik, keterdesakan, keharusan, kesalahan, kegentingan, itu menjadikan kita tahu-tahu pribadi yang lain daripada orang lain. Caranya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tiru. Tiru yang terbaik yang ada di lingkungan Anda. Tiru. Adik-adik yang ingin menjadi motivator, ada? Apa nasihatnya kalau gitu? Tiru. Nah, izinkan saya narsis beberapa detik. Betul, karena ini kelihatannya narsis. Tiru saya, tapi saya jamin Anda tidak akan berhasil. Tahu kenapa? Tidak mungkin Tuhan mengizinkan 2 orang sama. Jadi waktu Anda gagal meniru saya, Anda menjadi pribadi baru yang lebih baik dari saya. Kan saya dulu tidak punya guru. Saya membangun sendiri karir ini. Anda sekarang dapatkan ribuan tulisan saya di Facebook dan Twitter. Coba, kesempatan adik-adik untuk menjadi lebih baik dari saya besar sekali. Jadi kalau begitu ikhlas yuk. Jangan memikirkan sulitnya, pikirkan yang mudah, tiru yang terbaik. Lalu ikhlaslah untuk gagal menjadi seperti dia karena akan menjadi pribadi yang tadi loh. Bukan ini, bukan itu, jadi inu. Inu is super. Gitu. Terima kasih. Inunisme ya Pak. Inu itu ilmu baru. Baik, dari Facebook masih. Pertanyaan berikutnya, ini dia. Dari Ardi Rahmatsyah NST. Assalamualaikum Pak Mario. Pada dasarnya manusia ingin apa yang dilakukannya mendapatkan hasil yang sempurna. Lalu bagaimana mengatasi stres atas tuntutan diri sendiri tersebut? Super, Pak Ardi. Bagaimana kalau kita tidak menuntut hasil kepada diri sendiri? Bagaimana kalau kita menuntut diri sendiri untuk memulai? Ya, banyak orang menuntut hasil yang hebat dari dirinya, tapi tidak menuntut dirinya memulai. Cara terbaik untuk memulai adalah mulai. Tempat memulai terbaik adalah
satu orang lain selain kita. Call somebody, meet somebody, send an email to somebody. Cara terbaik untuk memulai impian Anda adalah orang berikutnya selain Anda. Itu caranya. So, apapun yang ingin punya pabrik, setelah Anda tulis, apa yang Anda lakukan? Call somebody. Meet somebody, bicara. Yang ingin dapat pekerjaan, bukan hanya mengirimkan surat lamaran ke perusahaan-perusahaan itu, tapi call somebody, tanya bagaimana caranya. Siapa tahu Anda tadi niatnya mencari pekerjaan, menemukan partner bisnis. See? Semua ada dalam tindakan, dan tindakan yang indah itu yang menghubungkan Anda dengan jiwa yang lain. Itu sebabnya Tuhan mencintai silaturahim, hubungan Anda dengan orang lain, karena rezeki dilewatkan dari hubungan Anda dengan orang lain. Itu. Dan mudah-mudahan Anda tetap bersama kami, mudah-mudahan Anda bisa tumbuh bersama program ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Inginkan turun, senang waktu naik ini, dan beberapa saat setelah itu mereka semua senang, tidak mabuk, hanya agak aneh perilakunya. Kekuatan itu bisa diminta. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya kepada Pak Mario, tapi melalui Twitter. Di Twitternya adalah @mtloveandhoney. Ya, itu adalah satu-satunya Twitter milik Pak Mario. Yang lain bukan. Sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan di sini. Saya akan berikan di layar satu pertanyaan. Saya pilih pertanyaan yang ini. Iya. Dari Fabiola. Bagaimana caranya kerja ikhlas tapi gaji kecil? Apakah harus sabar mencari pekerjaan lain? Menyibukkan tapi tidak sejahtera. Salam super. Apakah bisa gaji kecil ikhlas menerimanya? Bisa, tapi dengan upaya yang susah. Tiap hari harus ikhlas, gitu kan. Kurang ikhlas, gitu. Semakin kurang, semakin ikhlas. Orang ini bukan hanya kasihan, lucu hidupnya. Tuhan itu kadang-kadang mengusir kita dari satu tempat dengan cara membuat kita gelisah di situ. Oke, siapa yang merasa seharusnya digaji lebih tinggi? Angkat tangan. Atasan nonton. Oke. Siapa yang seharusnya, yang tahu bahwa dirinya di luar berharga lebih tinggi? Angkat tangan. Good. Good. Terus mengapa Anda mengikhlaskan diri berada di tempat yang tidak menghargai Anda? Tell me why. Tell me. Kekurangan adalah ujian sementara bagi orang yang akan segera dilebihkan. Kalau dia bukan ikhlas menerima kekurangan, tapi ikhlas bertindak, melebihkan dirinya supaya dia pantas bagi penghargaan yang lebih tinggi. Take risk, ambil risiko. Tuhan menghargai orang yang berani melakukan sesuatu yang berisiko karena percaya bahwa Tuhan akan merawat orang yang percaya kepadanya. Itu. Terima kasih Pak Mario. Karena banyak sekali yang memberikan pertanyaan lewat Twitter, maka saya akan pilih satu lagi, boleh ya Pak? Oke. Satu lagi yang, ya, saya tampilkan di layar. Dari Henny Agustin. Salam super Pak Mario, apakah menikah merupakan salah satu cara memperbaiki bahkan meningkatkan rezeki kita? Yes. Yes. Itu sebabnya anak-anak muda yang cerdik itu bergaul di kalangan di mana ada wanita cantik, anak orang kaya yang ayahnya sudah tua dan sakit-sakitan.
ilmunya, dia anggota dari mengharapkanwarisan.com. Nah, ya tidak main-main, tapi ya menikah itu memberikan potensi bagi rezeki yang baik. Mengapa? Lihat, waktu ini pria dengan wanita begitu ya. Nah, ini rambutnya sedikit. Nah, waktu mau menikah, ini rencananya mau punya anak nggak? Ada yang nggak rencana, tahu-tahu punya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Anaknya 7. Nah, apakah dia sudah membawa rezekinya sendiri? Masing-masing? Ya. Karena untuk setiap jiwa Tuhan punya rencana. Coba, kalau anak kita itu direncanakan menjadi orang penting. Menjadi ulama besar di masa depan. Dirawat nggak oleh Tuhan anak itu? Dirawat. Berarti kalau gitu pernikahan itu kenapa indah? Karena di dalam penyatuan ini rencana Tuhan akan materialize, akan menjadi utuh. Tetapi kadang-kadang kita itu demikian mementingkan yang tidak penting, yaitu kesan orang lain, komentar orang lain. Pestanya cuman begitu saja, nggak rame, nggak nanggap alamat palsu, gitu. Ya, sehingga berhutang untuk pesta. Setelah menikah bertengkar. Berapa banyak orang menderita karena ini. Lalu dia lupa tugas untuk membesarkan keturunan ini yang menjadikannya terpelihara. Jadi kalau begitu abaikan yang tidak membahagiakan Tuhan. Apapun yang mau Anda lakukan, tanya apakah ini membahagiakan Tuhanku. Kalau tidak, apapun komentar orang lain tidak penting. Mereka sementara dalam hidupku. Aku permanen dalam hubunganku dengan Tuhan. Itu. Setelah ini kami akan membahas mengenai pertanyaan yang dikirimkan ke Pak Mario lewat Facebook. Saya sudah terima banyak sekali. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Penghargaan orang lain itu dari yang sudah kita lakukan. Bersyukur kuncinya. Bersyukur. Bicara mengenai stres, saya tahu ada beberapa orang yang entah kenapa bisa tetap senang atau bahkan bisa senang kalau melihat orang lain stres, Pak. Beneran, kenapa bisa begitu ya, Pak? Ya memang salah satu cara, ini dalam satu Jumatan, karena malamnya kita rapat sampai malam, mengantuk sekali. Kami beberapa teman ini mengantuk sekali. Jadi dengan anggun kita melebarkan mata, gitu. Sampai ustadznya juga melihat kita, kenapa anak-anak ini melotot. Satu, ternyata kita menemukan cara untuk tidak mengantuk, yaitu untuk melihat orang yang mengantuk. Ada teman ini karena mengantuknya turun kepalanya, waktu kotak sumbangan itu dilewatkan, seperti dia mau lihat jumlah uangnya. Itu di situ langsung hilang mengantuk kita. Jadi kadang-kadang menikmati pemandangan dari orang stres itu menyenangkan, oke? Nah, tapi itu dan kita harus bangunkan dia supaya tidak lebih malu lagi kan nanti kotak itu bunyi. Nah, ini loh ya, kapal itu kalau naik ombak, naik turun, mabuk ya? Good. Sekarang saya tanya, yang Anda benci waktu ombak itu naik mengangkat kapal Anda atau waktu turun? Yang mana yang Anda benci? Good. Itu sebabnya Anda mabuk. Anak kecil yang suka main-main, mana yang disukai? Naik turun, naik dia suka, turun dia suka, tidak sempat benci, tidak mabuk.
Dan itu yang saya lakukan ke teman-teman yang pergi cruise bersama saya. Waktu di antara selat pulau-pulau kecil tidak ada masalah, waktu masuk di lautan lepas. Antara Vietnam ke Shanghai, itu ombaknya besar sekali, lalu saya bilang, mau tidak mabuk, inginkan turun. Senang waktu naik, dan beberapa saat setelah itu, mereka semua senang, tidak mabuk. Hanya agak aneh perilakunya. Berarti orang yang membenci kehidupan karena membenci yang terjadinya. Yang terjadi padanya dibenci, bukan menikmatinya sebagai proses hidup. Itu. Baik, bisa kita masuk pada kesimpulan program ini, Pak? Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Begini, tidak ada orang hebat. Tidak ada. Yang ada adalah orang yang terlatih. Berarti setiap orang bisa hebat. Nah, masalahnya apakah kita melatih diri kita untuk menjadi semakin khawatir atau semakin khawatir kalau tidak bertindak. Orang yang tidak bisa tidur malam hari mengenai pekerjaannya, apa yang harus dilakukannya? Bangun dan bekerja, yang dikhawatirkan pekerjaannya. Tidak bisa tidur tapi tidak bekerja. Kan tidak ada gunanya. Coba pikirkan itu. Terus nanti kalau begitu, kalau kerjanya sambil ngantuk, loh katanya nggak bisa tidur. Ayo. Tuh, terus bilang, kalau saya nanti bekerja besok paginya ngantuk. Nggak mungkin. Di depan atasanmu mana berani kamu ngantuk. See? Jadi kalau begitu, yang praktis yuk. Tidak ada orang hebat. Yang ada adalah orang yang terlatih. Nah ini. Kekuatan itu bisa diminta kepada yang maha kuat, kepada Tuhan. Ini cara pribadi saya kalau meminta kepada Tuhan mengenai kekuatan itu gini. Tuhanku, tadi saat aku lihat video mengenai ombak besar yang jatuh di pantai. Itu berapa kekuatannya? Satu ombak. Dan ada berapa miliar ombak yang terjadi di malam hari yang tidak diketahui manusia. Dan itu semua kekuatannya berasal darimu. Bagaimana kalau untuk kekasihmu yang kecil yang letih ini, aku minta satu kekuatan ombak saja. Sehingga besok bangun pagi, aku bisa melayani pelangganku dengan baik, aku membahagiakan keluargaku dan semua orang yang bergantung pada kebaikanku. Tuhanku, apabila aku harus stres, jadikanlah stres ini penguat bagiku, dan jadikanlah aku sebaik-baik pelayan bagi sesamaku. Mudah-mudahan dalam pembicaraan kita mengenai mengatasi stres, kita tidak lagi membenci stres, tetapi melihat stres sebagai tanda bahwa doa kita didengar. Tidak ada rezeki besar yang pantas bagi orang yang kemampuannya kecil. Maka mampukanlah diri menjadi pribadi yang pantas dimuliakan dengan pangkat yang tinggi, dengan pengaruh yang besar, dengan rezeki yang penuh berkah. Itu. Terima kasih Pak Mario. Mudah-mudahan dengan program ini Anda menjadi lebih mengerti bagaimana cara mengatasi stres, tentunya dengan harapan Anda menjadi pribadi yang lebih baik dan menghebatkan banyak orang. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setiap orang punya masalah dan tidak tahu cara mengatasinya. Dan uniknya adalah mengatasi stres itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita. Insya Allah semoga motivasi ini bermanfaat bagi saya dan karena bermanfaat bagi saya, bermanfaat juga bagi lingkungan saya nantinya. Setelah mengikuti tema stres ini, kita jadi nggak jadi stres lagi nih. Saya menjadi lebih kuat cara menghilangkan stres. Mengatasi stres-stres dari pekerjaan juga, jadinya kita bisa tahu lah gimana cara mengatasinya tersebut. Cara menghilangkan stres adalah dengan enjoy, nikmati hidup, dan selalu bahagia. Terima kasih buat motivasi stres untuk hari ini. Semoga nanti di kerjaan hari Senin saya menjadi orang-orang yang hebat lagi. Salam support Pak Mario Teguh.